Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jurnal Mas Giv yang akan membahas seputar fakta menarik tragedi besar di dunia. Pada konten kali ini kita akan membahas seputar tragedi besar yang terjadi pada tanggal 26 Oktober di tahun 2017. Tragedi ledakan pabrik kembang api Kosambi, Tangerang, Banten yang menyebabkan hingga puluhan nyawa melayang. Dari beberapa saksi mata yang mengatakan bahwa kronologi yang sebenarnya itu terjadi pada pukul 9 pagi guys. Nah, pada saat kondisi sebelum ledakan itu suasana pabrik itu tampak biasa aja guys. Jadi nggak ada kayak tanda-tanda akan meledak ataupun ada bunyi suara sebelum ledakan, itu nggak ada guys. Jadi benar-benar normal pada umumnya gitu loh. Lalu hingga terdengar ledakan keras hingga beberapa radius kilometer guys, yang membuat masyarakat di daerah pabrik tersebut tuh pada keluar guys, pada keluar dan pada kaget. Waduh, ini ledakan apa gitu kan, kok besar banget gitu suaranya. Dan ada bahkan beberapa warga juga mengatakan bahwa mereka itu berpikir bahwa ada sebuah bom yang meledak guys, karena benar-benar kata mereka itu suasana itu benar-benar panik, sepanik-paniknya gitu. Bahkan sampai semua warga yang di daerah situ pada keluar guys. Jadi kayak mereka tuh takut bahwa ada terjadi bom atau terorisme atau apapun lah gitu kan. Dan ternyata setelah dilihat oleh warga setempat, ya baru terlihat bahwa lokasi ledakan itu terjadi di pabrik kembang api. Nah, saat terjadi ledakan besar tersebut, ya warga tuh langsung pada berhamburan guys, pada langsung keluar rumah gitu kan, dan langsung ke lokasi, ke TKP pabrik kembang api tersebut. Dan ada hal memilukan yang perlu kalian dengar, bahwasanya saksi mata ini nih bilang nih guys. Jadi dia tuh cerita kalau di saat dia ingin melakukan penyelamatan terhadap para pekerja di pabrik kembang api ini, yang jaraknya dia itu yang mungkin dekat lah, karena dia tuh kayak apa ya, dia tuh kayak mendengar kayak suara jeritan, suara tangis, terus juga suara teriak gitu, dan itu masih terdengar gitu loh di jarak yang mungkin sekitar 5 meter sampai 10 meter gitu kan. Dan warga ini nih atau saksi mata ini tuh dia tuh kayak bingung gitu loh, aduh gue mau nolongin gimana gitu kan. Akses buat penyelamatan ini tuh bener-bener nggak ada, kecuali ya jendela doang gitu kan. Dan terus juga pintu utama tersebut itu dalam keadaan terkunci guys. Jadi benar-benar para pekerja ini tuh ya nggak bisa keluar gitu loh, karena benar-benar kondisi pabrik itu dalam keadaan yang tertutup banget guys. Dan beberapa saksi mata juga mengatakan bahwa suasananya itu ya seperti apa ya, kayak seperti orang tuh lagi disiksa di neraka guys. Benar-benar kayak suara jeritan minta tolong gitu kan, terus juga ada yang nangis, ada yang teriak gitu. Jadi bener-bener kayak suasana itu bener-bener antara takut, bingung, dan bener-bener mencekam banget lah pokoknya gitu kan. Dan hingga orang tersebut gitu atau warga yang mendengar atau menyaksikan suara tersebut itu sampai trauma guys, hingga berhari-hari gitu loh. Sampai dia tuh masih terngiang-ngiang suara-suara dari korban dari kebakaran pabrik kembang api ini guys, karena bener-bener serem banget katanya gitu kan. Nah, karena pada waktu itu tuh warga itu udah mulai bingung guys, jadi mulai bingung, dan akhirnya warga setempat itu memutuskan untuk menjebol dinding pabrik tersebut guys, karena tidak ada jalur evakuasi penyelamatan atau ya jalur darurat itu nggak ada guys. Jadi benar-benar pintu utama itu cuma satu di pintu depan gitu loh, dan itu dalam keadaan terkunci guys. Dan sebelum dinding dijebol pun itu tuh sebenarnya tuh masih ada suara-suara, dan makin lama tuh makin mengecil guys. Jadi makin lama tuh benar-benar udah kayak nggak ada suara, dan itu menandakan bahwa para pekerja tersebut tuh sudah tewas guys. Dan pada akhirnya dinding tersebut hancur guys, dan mulai warga itu melakukan evakuasi. Dan ada beberapa hal yang sangat menyedihkan guys. Jadi ketika warga itu melihat kondisi para korban itu tuh dengan kondisi yang tertumpuk gitu loh guys. Kayak kalau bayangan saya tuh kayak mereka tuh kayak kebakar, terus dia tuh minta tolong orang lain, dan ya udah jadi kayak kebakar bareng-bareng gitu loh. Karena kondisi mayat para korban itu dalam keadaan tertumpuk guys. Jadi benar-benar kayak kumpul di suatu tempat atau di suatu sudut, dan mereka tuh hangus ya, terbakar semuanya gitu loh. Dan hal ini tuh dibuktikan dari beberapa foto ya, beberapa foto yang tersebar di sosial media dalam kejadian di kembang api Kosambi Tangerang ini guys. Jadi ada beberapa foto yang nggak disensor, dan itu kita bisa lihat bahwa beberapa korban
tewas dari ledakan pabrik ini tuh benar-benar kondisinya tuh ya sangat mengenaskan guys. Jadi udah benar-benar hangus tak tersisa lah. Udah susah buat diidentifikasi guys. Dan bahkan menurut warga juga baru bisa dievakuasinya itu nggak langsung guys. Jadi benar-benar kayak nunggu beberapa jam. Jadi warga itu memastikan bahwa tidak ada ledakan susulan gitu loh. Jadi ya mereka itu kayak ya udah didiemin dulu gitu loh. Benar-benar warga tuh nggak berani masuk guys, karena tuh kondisi pabrik tuh bener-bener panas banget guys. Ya bayangin gitu kan, besi kebakar dan walaupun udah apinya udah hilang, panasnya kan masih ada, aura panas tuh masih ada. Dan itu tuh kondisinya seperti itu guys. Jadi kondisi pabrik itu pas ketika mau dilakukan evakuasi tuh nggak bisa langsung dievakuasi ketika apinya padam guys. Jadi warga itu menunggu beberapa jam baru bisa dievakuasi. Nah, ketika api padam itu guys, itu tuh nggak bisa langsung dievakuasi guys. Jadi benar-benar warga itu harus nunggu beberapa jam baru bisa dievakuasi karena kondisi suhunya itu masih panas guys. Jadi ada beberapa warga juga takut buat langsung evakuasi karena takut terjadi ledakan susulan. Nah oleh karena itu akhirnya warga menunggu hingga beberapa jam baru para warga mulai melakukan evakuasi, langsung melihat kondisi yang terjadi di dalam pabrik kembang api. Nah buat yang belum tahu ya, ketika terjadi sebuah kebakaran itu tuh ketika dipadamkan itu tuh nggak bisa langsung masuk guys. Jadi kita tuh harus kayak nunggu beberapa menit atau beberapa jam untuk suhunya itu di normal guys. Jadi karena suhunya tuh masih panas, jadi para warga itu masih belum pada berani masuk gitu. Hingga pada beberapa jam kemudian akhirnya warga itu mulai berani masuk. Dan di sana tuh bener-bener kejadiannya tuh histeris guys, karena ada beberapa warga yang mulai pada nangis, banyak yang teriak gitu kan. Karena nggak sedikit juga ada beberapa dari keluarga korban juga yang melihat kondisi keluarganya yang menjadi korban pada ledakan tersebut guys. Dan hingga para warga mulai memasuki lokasi area ledakan tersebut, dan di situ tuh bener-bener suasananya tuh bener-bener mencekam guys, karena lokasi korban ini tuh tertumpuk guys. Jadi kayak mereka tuh kayak berkumpul jadi satu, karena mungkin feeling saya tuh mereka itu mencari tempat aman gitu guys dari api gitu kan. Tapi faktanya ya ternyata nggak luput dari penyebaran api tersebut, dan alhasil semua korban yang berkumpul jadi satu tempat itu yang meninggal dunia gitu. Nah kalau kita lihat ya dari foto-foto korban yang beredar di sosial media ya pada tahun 2017 itu kan mulai rame tuh ya kan. Bahkan sampai saya pun dapat share share foto-foto korban secara yang nggak disensor, maksudnya bener-bener real gitu kan. Dan itu bener-bener kita tuh udah bisa membayangkan gitu bagaimana kondisi pada saat itu gitu loh. Ya mungkin mereka tuh udah pasrah, udah ya cuma bisa teriak doang gitu kan. Dan lokasi untuk keluar pun hanya satu pintu gitu loh, dan benar-benar kondisi pabrik itu dalam keadaan tertutup dengan beton gitu kan. Jadi ada satu tempat yang cuma mereka bisa. Nah beberapa korban selamat itu ya mengatakan bahwa mereka yang selamat itu ya karena mereka itu menjebol sebuah jendela guys. Jadi mereka tuh kabur lewat jendela yang dirusakin gitu loh. Dan karena apinya mulai menyebar, jadi ada beberapa pekerja yang nggak selamat guys, karena udah keburu kebakar gitu loh. Ya kalian bisa contoh kayak film-film lah gitu kan, api kan cepet banget tuh ya. Dan ya nggak usah jauh-jauh lah, kayak kalian coba nyalain korek api gitu kan, coba di jarak api yang sekecil itu aja, di jarak berapa sentimeter aja udah mulai panas kan. Gimana api sebesar itu gitu kan. Nah makanya ada beberapa pakar juga yang mengatakan bahwa rata-rata itu ya mereka meninggal itu ya karena satu, nggak sempat menyelamatkan diri, walaupun ada satu akses untuk menyelamatkan diri, yaitu ya jendela yang dirusak sama beberapa korban selamat tersebut guys. Jadi di saat korban selamat itu keluar, yaitu dia tuh bener-bener main timing banget guys, jadi main cepet-cepetan gitu loh. Nah yang nggak selamatin itu yang nggak keburu buat nyelamatin diri gitu loh. Karena kalau kita lihat dari total korban itu tuh, korban meninggal itu kan sekitar 49 orang guys, dan korban luka-luka itu ada sekitar 46 orang. Nah kita ambil kesimpulan lah, taruhlah korban luka itu yang berhasil menyelamatkan diri di akses jendela tersebut guys. Jadi kayak ya lu kalau kita membayangkan 49 orang yang kebakar ini itu tuh nggak sempet nyelamatin diri guys. Jadi dia udah keburu ya ibarat kata kayak kita tuh ngantri mau keluar
di jalur yang jalurnya itu cuma satu gitu loh, yaitu jendela gitu kan. Apalagi jendelanya itu kan nggak cukup besar, jadi ya kita tuh ya benar-benar kayak harus nunggu orang itu cepat-cepat keluar gitu loh. Nah sedangkan beberapa fakta lainnya adalah ya rata-rata yang bekerja di situ tuh ya rata-rata perempuan guys, dan ya kita tahu lah ya kalau perempuan itu seperti apa gitu kan. Nah semenjak itulah pihak berwenang mulai melakukan investigasi guys, dan ada beberapa sesuatu hal yang benar-benar janggal dan juga menurut saya tuh sangat-sangat kurang manusiawi lah gitu kan. Dan juga banyak penyebab kelalaian guys, seperti sistem keamanan yang buruk dan juga gerbang dalam kondisi terkunci. Jadi saat terjadinya ledakan banyak pekerja yang nggak bisa keluar karena ya gerbang utama itu dikunci dari luar. Lu bayangin lu kerja dikunci dari luar gitu loh. Nah kalau misalkan kebakar ya angus gitu kan. Nah ya kurang lebih seperti itu guys. Terus juga ada banyak bahan yang gampang terbakar guys. Jadi pabrik juga itu kayak nyimpen bahan kimia dan nyimpen bahan peledak guys, yang membuat api itu cepat nyebar. Dan kelalaian lainnya itu adalah tidak ada sistem namanya evakuasi darurat. Jadi pintu apa ya, kan kalau kita lihat kayak di area pertambangan atau kayak di hotel atau di mana itu kan ada evakuasi darurat ya. Jadi kalau ketika gedungnya kebakaran atau apa ya, itu kita bisa lewat situ ketika kalau misalkan listriknya itu mati gitu kan, atau liftnya itu nggak bisa digunain ya, para pekerja atau ya manusia itu ya bisa menyelamatkan diri itu lewat jalur evakuasi. Nah kondisinya pada saat itu tuh benar-benar nggak ada jalur evakuasi, makanya pemiliknya itu ditetapkan sebagai tersangka guys, karena diduga lalai dan menyebabkan puluhan nyawa melayang. Nah ada fakta menyedihkan lainnya guys. Jadi setelah polisi melakukan penyelidikan, investigasi lebih lanjut, akhirnya mulailah tuh kan beberapa pernyataan dari pihak kepolisian bahwa banyak korban itu yang meninggal itu karena telat buat nyelamatin diri guys. Karena kan kalau kita lihat dari beberapa korban selamat yang mengatakan bahwa mereka itu keluar lewat jendela. Nah karena jumlah pekerjanya yang banyak, jadi yang meninggal itu yang nggak keburu buat nyelamatin diri gitu loh. Nah kurang lebih seperti itu guys untuk terjadinya dalam ledakan di pabrik kembang api di Kosambi. Dan hal yang paling parah menurut saya itu adalah dampak ledakannya ini tuh benar-benar besar banget guys. Yang tadi yang udah saya jelaskan sebelumnya itu bahkan sampai beberapa wilayah itu sampai terdengar gitu, dan hampir di radius yang mungkin beberapa kilometer itu ya warga itu banyak yang datang gitu kan untuk menyaksikan kejadian yang memilukan tersebut guys. Dan dari beberapa hasil penyelidikan kepolisian juga itu mendapatkan bahwa perusahaan tersebut itu bukan didaftarkan untuk bisnis kembang api guys. Jadi perusahaan itu didaftarkan untuk bisnis terumbu karang. Inilah penyebab kenapa perusahaan tersebut itu sangat tertutup. Jadi ada beberapa perizinan yang tidak diselesaikan guys. Alhasil ya kondisi di pabrik tersebut itu benar-benar rahasia dan juga terlalu mengikat karyawannya dan terlalu ketat lah, karena kalau dari beberapa keluarga korban bahwa masuk ke pabrik itu pun nggak bisa guys. Jadi hanya sampai di pintu depan aja gitu loh, dan nggak dikasih masuk sama satpamnya. Ya mungkin itu faktor itulah yang menyebabkan pemiliknya itu enggan buat menerima orang lain masuk ke pabriknya, karena takut ketahuan bahwa bisnis yang didirikannya ini nggak sesuai sama perizinan guys. Nah itulah yang pihak kepolisian temukan di dalam penyelidikan kasus tragedi kembang api di Kosambi ini guys. Nah setelah kejadian ini guys, pemerintah tuh langsung ngambil tindakan guys. Jadi pemerintah itu langsung mengumumkan aturan baru dalam keselamatan kerja di industri yang berisiko tinggi guys, mulai dari pembuatan jalur evakuasi dan juga sistem keamanan kebakaran yang lebih memadai guys. Nah setelah kejadian tragedi ini guys, itu tuh pemerintah tuh langsung kayak menghimbau ke masyarakat untuk melaporkan apabila perusahaan tempat kalian bekerja itu tidak memenuhi standar keamanan para pekerja guys, karena pemerintah juga mengatakan bahwa mereka tuh nggak bisa menjangkau seluruh bisnis di Indonesia guys, karena ya nggak usah jauh-jauh deh gitu kan, bahkan ada beberapa bisnis pun yang masih kecolongan gitu loh, yang khususnya kayak PT ini gitu kan, bahwasanya ya yang didaftarkan itu kadang nggak sesuai. Dan makanya kalau misalkan ada suatu aktivitas atau ada suatu usaha yang mencurigakan, nah itu segera dilaporkan guys. Nah oleh karena itu kita juga sebenarnya sebagai masyarakat atau warga yang baik dan benar, ya kalau menurut saya pribadi ya kita nggak bisa nyalain pemerintah 100% guys, karena pemerintah tuh kan nggak bisa menjangkau seluruh
bisnis di Indonesia kan. Ya nggak usah jauh-jauh lah, kayak kasus tragedi ini aja kita nggak tahu, karena yang didaftarin itu kan usaha terumbu karang dan ternyata aktivitasnya itu adalah pabrik kembang api. Dan itu sebenarnya pemerintah juga kan harusnya membutuhkan info dari masyarakat nih bahwa terjadi aktivitas yang mencurigakan itu kan, apalagi yang berhubungan dengan sesuatu hal yang berbahaya, dan itu harus segera dilaporkan. Karena kalau nggak dilaporin ya terjadi seperti ini pasti pemerintah bakal disalahin gitu loh. Padahal ya pemerintah tuh kan nggak mungkin sampai melacak seluruh dari Sabang sampai Merauke gitu kan nggak mungkin gitu. Jadi ya sebenarnya yang dapat membantu pemerintah ya masyarakat juga atau warga juga gitu kan. Nah jadi buat kalian ya guys, kalau misalkan kalian ingin kerja di suatu bidang industri atau pabrik lah, jadi yang harus kalian pikirkan itu adalah sebenarnya jalur keselamatan kalian guys ketika kalian memang kerja di pabrik ya. Nah mungkin kalian bisa mulai bertanya kepada karyawan senior gitu kan, apakah pernah terjadi suatu kecelakaan di sini gitu kan dalam beberapa tahun itu berapa kali, terus juga bagaimana sistem keamanan kebakarannya itu gimana gitu kan, dan terus jalur evakuasi kalau terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan itu ya kemana larinya gitu. Dan itu kalian tuh harus hafalin guys kalau kerja di pabrik. Makanya saya tuh sering ngingetin ya ke teman-teman saya gitu kan, kalau misalkan kalian kerja di pabrik ya coba pastiin pabrik itu ini enggak gitu kan, aman enggak gitu kan. Jangan sampai lu gaji gede tapi resiko lu tinggi gitu kan. Ya intinya standar keamanan lo orang di sana tuh seperti apa gitu kan. Daripada lu kerja gaji 5 juta tapi berbahaya, ya lebih baik lu gaji 3 juta tapi aman gitu kan. Ya kurang lebih seperti itu guys kalau untuk tentang dunia kerja ya di Indonesia gitu loh. Jadi kita balik lagi ke, ya kita sih sebenarnya balik lagi ke personal masing-masing ya guys ya. Karena ya kita nggak tahu ya, misalkan kalian lagi butuh uang dan terus ada tawaran pekerjaan yang berisiko tinggi, ya mungkin kalian pasti akan mengambil gitu. Tapi menurut saya lebih baiknya pikirkan dulu guys, dan lebih kayak melihat manajemen resikonya itu seperti apa gitu loh. Atau ya kalian tuh harus melihat bahwa pekerjaan yang kalian jalani itu berisiko nggak dengan nyawa kalian. Beda dengan capek ya. Kalau nyawa itu udah benar-benar berharga ya. Kalau misalkan kalian gue digaji 4 juta tapi gue capek, tapi tempat gue aman gitu dan nyaman, tapi memang capek, beda lah itu mah gitu kan. Ya pada intinya ya semua balik lagi ke personal masing-masing guys. Karena bagaimanapun juga ya si pemilik itu kan sebenarnya nggak maksa gitu kan. Jadi ya mau nggak mau ya udah gitu. Nah kita sebagai para pencari kerja ya harus pintar gitu loh, dan jangan sampai karena kepepet ya udahlah terima aja gitu kan, padahal resikonya tinggi. Jangan guys, lebih baik kalian kerja dengan gaji nggak terlalu besar gitu kan, tapi ya dengan kondisi yang aman, nyaman, tentram gitu kan. Ya paling kurang lebih tentang tragedi kembang api Kosambi cukup sekian ya guys. Nanti kita akan bahas nih guys, ada beberapa hal menarik ya, khususnya kayak cerita tentang para pekerja di Kamboja ya, yang hingga sampai sekarang itu ya mereka tuh pada nggak bisa pulang lah gitu kan, dan mereka tuh terjebak dengan diiming-imingin gaji besar. Nah itu mungkin akan kita bahas nanti di konten selanjutnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.